Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa menemani waktu-waktu horormu, yang mana kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, bahkan mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia. YouTuber, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. YouTuber, pernahkah kamu mendengar kisah tentang dunia paralel? Ya mungkin bagi sebagian orang, kisah dan kasus tentang dunia paralel hanyalah sebuah dongeng untuk anak sebelum tidur. Namun berbeda dengan kasus-kasus yang akan kami bagikan berikut, yang mungkin akan membuatmu berpikir berulang-ulang tentang kehidupan dimensi lain atau dunia paralel. Dimulai dari kisah anak-anak hijau dari Woolpit, kisah Jopan Forin, dan kisah Men from Jerome. Selama 40 tahun, ilmuwan dipusingkan oleh pertanyaan, mengapa manusia tinggal di dunia 3 dimensi? Kini, kelompok peneliti dari 3 institusi riset Jepang yang terdiri dari 3 orang profesor, yaitu Sukiya Asato, Kim Sang-wo, dan Nishimura Jun, menemukan jawaban ini melalui simulasi superkomputer. Dalam teori kosmologi dentuman besar, jagat raya berawal dari titik kecil tak kasat mata yang tiba-tiba meluas. Teori pembentukan ini didukung oleh bukti hidrogen serta helium. Tapi benarkah ada dimensi lain selain kehidupan yang dijalani manusia seperti saat ini? Mungkin beberapa kisah berikut ini akan membuatmu berpikir kembali tentang realita dimensi. Sebuah papan tanda di desa Woolpit, Suffolk, Inggris dapat dilihat oleh setiap tamu yang datang ke desa itu. Namun tidak banyak orang yang tahu jika papan tanda itu dipasang di sana karena sebuah kisah nyata sekaligus aneh juga terdengar tidak masuk akal bagi orang-orang yang sinis yang menjadi latar belakangnya. Semua berawal pada abad pertengahan, sekitar abad ke-12, selama masa pemerintahan Raja Stephen. Sekelompok penduduk desa menemukan 2 orang anak kecil, laki-laki dan perempuan, di dekat sebuah lubang serigala. Dari perawakan tubuhnya, 2 anak itu seperti halnya anak-anak normal, namun memiliki beberapa perbedaan dari orang-orang di masa itu. Mereka menggunakan pakaian yang aneh bagi penduduk setempat, dan kulit mereka, kedua anak itu memiliki kulit berwarna hijau. Ketika beberapa penduduk mulai bertanya kepada keduanya, mereka menjawab dan berbicara dengan bahasa yang aneh dan tidak dikenal. Seorang penulis kronik Inggris bernama Ralph melaporkan bahwa anak-anak tersebut dibawa ke rumah salah satu penduduk yang bernama Richard Deacon. Menurut laporan Ralph, selama beberapa hari, 2 kakak beradik itu menolak semua makanan yang diberikan oleh penduduk desa kepada mereka. Sampai akhirnya 2 anak itu menemukan setumpuk kacang hijau di rumah salah satu penduduk. Mereka kemudian memakan kacang hijau itu dengan lahap dan bersemangat, seolah-olah mereka baru saja menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah beberapa waktu, mereka mulai menyesuaikan diri secara bertahap dengan makanan normal yang biasa dikonsumsi oleh penduduk setempat. Hingga lambat laun, mereka kehilangan warna kulit hijau di kulit mereka dan mulai berubah seperti halnya kulit manusia normal. Namun, tak selang berapa lama, salah satu anak, tepatnya anak laki-laki, menjadi sakit dan akhirnya meninggal. Tak lama setelah mereka berdua dibaptis. Setelah beberapa waktu, anak wanita yang tersisa berhasil mempelajari bahasa Inggris. Lalu dia menceritakan asal-usul mereka sebenarnya. Menurutnya, mereka berasal dari sebuah daerah yang tidak pernah disinari matahari, melainkan hanya cahaya seperti senja setiap harinya. Menurut catatan, anak itu menyebut daerah mereka dengan nama Taman Sin Martin.
Dalam laporannya, Ralph juga menambah catatan bahwa segala sesuatu yang ada di sana umumnya berwarna hijau, hanya sedikit yang berwarna selain hijau. Anak tersebut juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai di Woolpit. Menurutnya, saat itu mereka sedang menggembalakan ternak ayah mereka. Ketika mereka mendengar sebuah suara keras, tiba-tiba mereka sudah berada di dalam sebuah lubang serigala, tempat mereka ditemukan sebelumnya. Masih menurut Ralph, akhirnya gadis itu dipekerjakan sebagai pelayan di rumah Richard di Calne selama bertahun-tahun, lalu menikah dengan seorang pria dari King's Lynn, sekitar 64 km dari desa Woolpit. Kasus ini menarik perhatian seorang astronom dan penulis yang bernama Duncan Lunan, yang akhirnya meneliti sejarah keluarga Richard di Calne. Dia menyimpulkan bahwa gadis itu akhirnya diberi nama Agnes dan menikah dengan seorang pejabat kerajaan bernama Richard Barry. Kisah ini juga yang menjadi inspirasi sebuah buku novel dengan judul The Green Children of Woolpit oleh J. Anderson Coates yang dirilis pada 10 September 2019 berdasarkan kisah nyata anak-anak hijau. Sebenarnya siapa anak-anak berkulit hijau itu? Sampai sekarang, kisah itu tetap dianggap sebagai kisah fiksi atau dongeng sebelum tidur. Namun, penduduk desa Woolpit percaya jika kisah itu merupakan kisah nyata tentang anak-anak yang berasal dari dimensi lain. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe juga bagi yang belum, dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video lainnya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Dalam sebuah jurnal Athenaeum yang berasal dari Inggris yang terbit pada tanggal 5 April 1851, terdapat sebuah laporan tentang pria aneh yang tersesat bernama Jopar Forin. Laporan itu mencatat bahwa pria bernama Jopar Forin ini tersesat dan terlihat kebingungan di sebuah desa kecil di Lebas dekat Frankfurt, Jerman. Menurut pengakuan Forin, pada suatu hari di bulan September tahun 1850, dia datang dengan menggunakan kapal. Sayangnya kapalnya karam dan dia terdampar di sana. Dia tidak tahu bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi atau bagaimana dia bisa tiba di Jerman, karena dia tidak bisa melacak rutenya di peta. Jopar Forin kemudian dibawa ke Berlin. Di sana dia menjalani investigasi lebih lanjut dan disinilah keanehan mulai terjadi. Pertama, Jopar Forin mengaku jika dia berasal dari sebuah negeri yang bernama Laksaria. Negara itu terletak di wilayah yang bernama Sakria, yang lokasinya terpisah dengan Eropa dan dikelilingi samudra luas. Yang jadi masalah, pihak penyelidik mencari negara yang disebut Forin bernama Laksaria dan terletak di bagian dunia yang disebut Sakria itu. Namun sayangnya, sekeras apapun mereka mencari, negara itu tetap saja tidak ditemukan di peta manapun. Kemudian Forin diminta untuk menjelaskan di mana Laksaria yang dimaksudkan itu. Dia lalu menggambarkan 5 wilayah besar di bumi yang dia namakan dengan Sakria, Aflar, Astar, Auslar, dan Euplar. Penyelidik kembali dibuat bingung. Nama-nama negara yang disebut itu benar-benar tidak tercatat di dalam peta. Sementara beberapa orang yakin jika Forin sebenarnya seseorang yang menderita fugu, yaitu kondisi mental yang membuatnya sulit untuk dipahami. Sementara yang lainnya menganggapnya bahwa Forin tak lebih dari seorang penipu. Tetapi apa motifnya? Karena Forin sendiri sama sekali tidak pernah meminta bantuan keuangan. Menurut catatan jurnal Athenaeum, di saat kasus Forin dalam penyelidikan yang terus berlanjut, tiba-tiba saja Forin menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah lenyap begitu saja. Akhirnya, sampai sekarang, kisah Jopar Forin dari Laksaria ini tampaknya akan tetap tak terjawab dan menjadi salah satu penambah koleksi kisah misterius.
Kisah Joparforin ini pula yang membuat seorang penulis bernama John Timms kemudian menulis tentang Joparforin pada tahun 1852 yang berjudul Yearbook of Fact and Science and Art, yaitu sebuah majalah berskala kecil yang dipuji karena akurasinya oleh publikasi lain pada masa itu. Kisah Forin ini juga kadang-kadang digunakan sebagai bukti bahwa teleportasi, alam semesta paralel, dan realitas alternatif atau semacamnya benar-benar ada. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kisah Forin ini hanya sekedar dongeng sebelum tidur? Atau jika memang kisahnya bukan cerita rekaan, mungkinkah ini adalah bukti nyata kalau perjalanan lintas dimensi itu sungguh ada? Kamulah yang memutuskan. Masih ada kisah lain yang dapat menjadi penambah koleksimu tentang orang-orang yang mengalami perjalanan antar dimensi. Pada tahun 1863, seorang anak berumur 8 tahun bernama George Colin Collie Albright bersama dua rekannya menemukan seorang pria tidak dikenal yang terdampar di pinggiran pantai Sandy Cove, Nova Scotia, Kanada. Pria tak dikenal itu dalam keadaan cacat karena terlihat jika dia kehilangan kedua kakinya. Kakinya diperban seperti baru saja diamputasi, tepat di atas lutut. Colin segera membawa pria tersebut ke desa terdekat, sebuah desa yang bernama Dick Binek. Pria itu tidak bisa menunjukkan dari mana dirinya berasal, tapi penduduk lokal ingat jika mereka telah melihat sebuah perahu dengan bentuk yang tidak pernah dilihat oleh mereka sebelumnya melintas di lautan sebelum mereka menemukan pria ini. Kebanyakan sumber mengatakan saat penduduk desa mencari tahu tentang pria itu tidak memahami bahasa apapun yang paling sering digunakan di masa itu. Namun dia terus-menerus menyebutkan sebuah kata yang terdengar seperti kata Jerome. Sejak itu, orang-orang desa menyebut pria ini dengan sebutan Man from Jerome. Dan ini adalah foto asli Jerome. Berita ditemukannya Jerome yang misterius segera menyebar. Banyak penduduk desa yang ingin mengetahui seluk-beluk pria tersebut. Namun dia tidak tahu bahasa apapun karena dia tidak bisa berbicara dengan bahasa yang penduduk tahu. Akhirnya Jerome hidup dan tinggal sendiri dalam kesepian. Jerome hidup hampir dalam kesunyian dengan tidak mengatakan apapun sepanjang hidupnya. Bahkan beberapa surat kabar lokal telah menjadikan kisah tentang Jerome sebagai tajuk utama berita. Waktu demi waktu berlalu, misteri kemunculan Jerome belum mendapatkan titik terang. Siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, semuanya tetap menjadi misteri. Hingga pada suatu waktu, ada dua wanita misterius yang mendatangi Jerome. Menurut catatan, kedua wanita misterius itu berpenampilan aneh, berpakaian indah, dan tidak seperti penduduk desa biasanya. Kedua wanita itu mendatangi Jerome dan berbicara dengan menggunakan bahasa yang tidak diketahui, sehingga penduduk desa bertambah kebingungan. Tak lama, Jerome dan dua wanita itu berbicara. Tiba-tiba, dua wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah ada di hadapan penduduk desa. Akhirnya, Jerome menghabiskan sisa hidupnya tanpa berbicara apapun, hingga kematian menjemputnya pada tanggal 15 April 1912. Semua keanehan tadi dimulai dari ditemukannya Jerome, pertemuan dua wanita misterius berpenampilan aneh dengan Jerome, hingga bahasa mereka yang tidak dikenal, membuat orang-orang yang mengetahui kisah Jerome cuma bisa berspekulasi. Mungkin Jerome bukan berasal dari kehidupan saat ini, melainkan seseorang yang berasal dari kehidupan dimensi lain atau dunia paralel. Kini, banyak penulis yang mengangkat kisah Jerome menjadi sebuah buku yang diambil dari kisah nyata Jerome. Apakah kisah aneh Jerome ini bisa menjadi bukti adanya kehidupan dimensi lain selain kehidupan manusia saat ini? Sulit untuk dikatakan karena kisah Jerome hingga saat ini tidak memiliki jawaban dan tetap menjadi misteri.
Kejadian misterius tersebut memang sulit dipercaya bagi sebagian orang. Namun yang pasti, masih ada banyak hal di dunia ini yang masih menjadi misteri besar dan mungkin tidak akan bisa dipecahkan dalam waktu dekat ini. YouTuber, masih banyak video-video misterius yang akan kami bagikan untukmu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu pertemuan ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan saya Robi undur diri. Salam anomali.